lanjutkan materi kita di konveksi paksa masih, tapi sekarang alirannya eksternal. Dan kita telah belajar tentang apa perbedaan aliran eksternal dan internal. Dan konveksi paksa aliran eksternal ini terbagi menjadi dua nanti, yaitu aliran pada plat datar atau flat plate, lalu aliran pada silinder dan bola. Oke, konveksi paksa aliran eksternal ini contohnya ya adalah aliran air, aliran udara, aliran angin di sekitar bodi mobil, bodi pesawat, terus di baling-baling bambunya Doraemon itu juga aliran eksternal ya. Lalu blade dari wind turbine, lalu di rumah juga kalau atap kita atau rumah kita kena terpaan angin itu adalah aliran eksternal. Sedangkan aliran internal itu ada di misalkan di dalam pipa gitu ya. Oke, itu sudah jelas. Selanjutnya konveksi paksa aliran eksternal di plat datar, yang melalui plat datar. Contohnya ini. Ini ada udara ceritanya dengan kecepatan V. Ya, ini vektor kecepatannya, ini arah kecepatan udaranya. Lalu ini platnya nih. Ini yang abu-abu. Pertama-tama aliran yang berkembang di plat ini adalah laminar. Sampai ke suatu titik yang jaraknya adalah XCR atau X kritis, kalau CR-nya itu adalah kritis. Ini sumbu Y ke atas, ini sumbu X. Lalu dari aliran yang tipenya laminar akan berubah jadi turbulen. Dan panjang si plat ini adalah L. Nah, untuk aliran laminar, misalkan panjang platnya ini segini doang nih, ya. L-nya ini sama dengan XCR ini segini doang. Artinya si platnya ini hanya mengalami aliran laminar. Maka rumus yang dipakai untuk mencari Nusselt number-nya adalah ini. Dan ini lihat Reynolds number-nya kurang dari 50.000. Artinya kalau di aliran plat datar Reynolds number-nya kurang dari 50.000 itu alirannya laminar. Tapi kalau di dalam pipa laminar itu kurang dari 3.000. Ya, kita pernah bahas itu, kurang dari 2.000. Kita pernah bahas itu, dan turbulen itu lebih dari 4.000. Tapi ketika di plat datar itu pada umumnya laminar itu kurang dari 50.000. Jadi 40.000 itu kalau di pipa udah turbulen, kalau di plat datar itu masih laminar. Ingat itu baik-baik ya. Itu penting banget. Nah, makanya nilai 50.000 ini dinamakan Reynolds number titik kritis. Ya, critical point gitu ya, titik kritisnya. Jadi selama di bawah 50.000 Reynolds number-nya atau 5 kali 10 pangkat 500.000 itu masih alirannya laminar. Dan jika alirannya turbulen, maka Nusselt number-nya ini. Dan batasnya itu cuma sampai 10 pangkat 7. Artinya hanya sampai 10 juta ya. Lalu kalau alirannya laminar plus turbulen, artinya sepanjang pipa ini dia laminar iya, turbulen iya, kayak ini nih. Maka Nusselt number-nya ini. Ini adalah gabungan dari laminar dan turbulen. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung bahas pakai contoh soal. Contoh kasus ya. Ini ada minyak, temperaturnya 60 derajat Celcius, dialirkan ke sebuah pelat dengan panjang 5 cm. Temperatur pelatnya 20 derajat Celcius dan kecepatan si minyak ini adalah 2 meter per sekon. Tentukan laju perpindahan panas dari minyak ke pelat. Jadi ceritanya mungkin di sini adalah si minyaknya berusaha didinginkan. Alat pendinginnya ini mungkin suatu box atau suatu pelat. Nanti pelatnya itu didinginkan lagi gitu, biar bisa diambil panas dari minyaknya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya.
Jadi sifat minyak pada suhu 40 derajat Celcius. Di sini nggak ada disebutin suhu 40 derajat Celcius. Kenapa di sini yang kita ambil sifatnya pada suhu 40 derajat Celcius? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita memakai temperatur film namanya, TF, temperatur film, yaitu pertengahan antara temperatur fluida 60 derajat Celcius di sini, lalu temperatur benda padatnya 20 derajat Celcius. Kita tinggal jumlahkan keduanya, 60 ditambah 20, 80 bagi 2, 40 derajat Celcius. Itu yang dinamakan temperatur film. Atau kalau kita tulis dalam persamaan adalah TF sama dengan temperatur fluida ya ditambah dengan temperatur dari si solidnya TS dibagi 2. Oke. Oke, dari situ kita dapat rho-nya, lalu konduktivitas si minyaknya, Prandtl number si minyaknya, lalu ini viskositas kinematik si minyak. Kecepatannya tadi 2, ini jadi diganti 2, panjang si pelatnya 5. Ya, ini viskositas kinematiknya. Lalu kita dapatkan di sini 40.000 ya, sekitar 41.300. 41.300 Reynolds numbernya ini harusnya kalau di dalam pipa sudah turbulent, tapi di sini alirannya masih laminar karena critical point-nya tadi adalah 500.000. Sehingga kita pakai rumus yang ini. Ya, kita cek lagi apakah betul ini adalah rumus laminar. Kita lihat di sini. Ya, laminar itu yang tersebut ya. Ya, tinggal dimasukkan di sini Reynolds numbernya 41.300, lalu Prandtl-nya 2.870, dapat Nusselt numbernya 1.918. Kita modifikasi ini sehingga persamaannya jadi gini. Kita dapatkan koefisien perpindahan panasnya 55,2 watt per meter persegi derajat Celcius. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam persamaan konveksi. Ini persamaan udah umum ya. Ya, AS-nya adalah 5 dikali 1 meter persegi, jadi dianggap penampangnya itu adalah 1 meter persegi, panjangnya 5, lalu lebarnya 1 gitu. Ya. Lalu lebarnya 1. Jadi 5 meter persegi dikali dengan beda temperaturnya didapat 11.000 watt. Oke, itu untuk contoh kasus 1 di mana alirannya laminar. Sekarang kita ke contoh kasus 2. Kita akan lihat di sini alirannya laminar sekaligus turbulen. Jadi ini adalah gabungan dari laminar dan turbulen. Jadi ini dipakai untuk pendinginan blok atau pelat gitu ya. Tebalnya nggak tahu, tapi di sini mungkin diabaikan. Jadi di sini ada sebuah pelat, temperaturnya 140 derajat Celcius. Ini hasil suatu proses di industri baja misalkan. Ukurannya cukup besar, 6 meter dikali 1,5 meter, didinginkan dengan udara. Jadi medium yang tersedia adalah udara, bersuhu 20 derajat Celcius, mengalir dengan kecepatan 8 meter per sekon. Ini cukup cepat. Tentukan laju perpindahan panas jika yang pertama, arah aliran udara searah dengan sisi yang 6 cm, artinya ke sana nih, yang ini ya, gambar yang ini, yang kiri. Lalu yang kedua searah dengan sisi yang 4,5 meter, ya yang ini, yang kanan. Dan ternyata hasil hitungan itu untuk yang ini 8.670 watt, nanti kita akan buktikan. Yang ini nanti kita akan hitung. Oke. Yang pertama, sifat udara pada suhu 80 derajat Celcius yang kita cari. Kita nggak ada di sini yang namanya disebutkan 80 derajat Celcius. Sekali lagi ini adalah temperatur film, yaitu 140 tambah 20 dibagi 2, 80 derajat Celcius. Dapat sifat udara di suhu tersebut yaitu segini. Konduktivitasnya ini, Prandtl numbernya kecil, lalu viskositas kinematiknya sekian. Kita masukkan ke dalam Reynolds number, tadi kecepatannya 8 meter per sekon, dapat ya di sini 1,884 dikali 10 pangkat 6 Reynolds numbernya. Oke, ini ketika panjangnya 6 meter, kamu lihat di sini ya. Ini ketika panjangnya 6 meter, artinya ketika alirannya mengikuti yang ini, L-nya adalah 6 meter.
Jadi kalau di dalam pipa si L ini tuh adalah diameter dalam pipa ya. Makanya Reynolds number itu sebetulnya L di sini adalah yang namanya panjang karakteristik gitu ya. Ketika alirannya di dalam pipa, maka L-nya berubah jadi diameter pipa. Ketika alirannya di plat datar, maka berubah jadi panjangnya plat. Seperti itu. Sesuai arah alirannya. Di sini alirannya 10 pangkat 6, sedangkan titik kritisnya itu adalah 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 5. Maka yang pertama terjadi di plat itu adalah aliran laminar, setelah itu ada aliran turbulen. Makanya di sini yang dipakai rumusnya adalah Nusselt number untuk aliran laminar sekaligus turbulen, bukan cuma turbulen. Seperti itu. Kita bisa anggap aliran itu turbulen ketika kita pakai Nusselt number yang turbulen ketika yang laminarnya itu regionnya ya, daerah yang terkena aliran laminar itu sangat kecil dibandingkan dengan yang terkena turbulen. Itu kita bisa pakai rumus khusus hanya untuk turbulen. Tapi kalau di sini karena ini nilainya nggak cukup besar gitu ya, maka di sini kemungkinan besarnya alirannya adalah laminar sekaligus turbulen seperti yang ditunjukkan gambar ini nih. Nah ini adalah aliran laminar sekaligus turbulen. Nah makanya pakai rumusnya yang ini. Tinggal kita masukkan Reynolds number-nya dan Prandtl number-nya, didapat Nusselt number-nya 2687. Kita modifikasi seperti sebelumnya, dapat koefisien perpindahan panasnya 13,2. Lalu ini luas si pelatnya yaitu 1,5 dikali 6, 9 meter persegi. Kita masukkan laju perpindahan panasnya sekitar 14.300 watt. Oke. Sekarang untuk kasus yang sebelah kanan, yaitu ketika aliran si udaranya searah dengan yang panjang 1,5 meter, yang ini. Oke, kita akan lihat. Di sini Reynolds number-nya, L-nya hanya tinggal kita ganti dari 6 yang di sini jadi 1,5. Jadi sekarang tinggal 4,71 dikali 10 pangkat 5. Dan di sini berarti ini kurang dari nilai kritisnya, karena nilai kritisnya itu adalah 5 dikali 10 pangkat 5, sedangkan di sini 4,71. Berarti alirannya laminar, makanya rumusnya pakai yang ini, bukan yang ini. Tinggal kita masukkan, Nusselt number-nya dapat 408, dari Nusselt number-nya aja kelihatan. Pasti H-nya ini lebih kecil daripada yang ini, karena di sini Nusselt number-nya 2687. 6 kali lipatnya ya lebih. Nah, makanya di sini koefisien perpindahan panasnya kamu bisa lihat di sini L-nya diganti, tadinya 6 jadi 1,5. Ini 8, sedangkan yang di sini 13. Makanya Q-nya juga udah bisa ditebak, Q-nya akan lebih kecil, yaitu 8670 watt. Makanya pendinginan si balok ini bagusnya adalah dengan cara aliran udaranya searah dengan yang lebih panjang. Oke, ketika di industri kamu praktekin ini, ya inilah analisisnya. Ya, inilah analisisnya. Oke, itu untuk konveksi paksa aliran eksternal pada plat datar. Sekarang kita bahas pada silinder dan bola. Ya cukup rumit ya di sini rumusnya ya, tapi sebetulnya ini mudah ya. Kita tinggal hitung pakai kalkulator dan sebagainya. Kalkulator kita sekarang canggih-canggih, ada pangkat-pangkatnya, terserah kita mau berapapun pangkatnya, itu bisa kita proses di komputer gitu ya. Yang ini seal ya, Nusselt number untuk silinder maksudnya. Lalu ini Nusselt number untuk spare atau bola. Nah di sini ada turn, ada simbol yang baru di sini adalah mu tak hingga dan ini mu mu s ya, seperempat. Di sini tuh pangkatnya seperempat. Kamu bisa lihat di sini Reynolds number-nya itu dari 3,5 sampai 80.000, artinya ini bisa mencakup Reynolds number laminar dan turbulen. Jadi nggak perlu dibedakan antara itu laminar atau turbulen, terserah gitu ya. Oke. Di sini mu tak hingga itu saya tulis seperti ini simbolnya, karena di PowerPoint saya nggak tahu ya simbolnya itu, saya nggak nemu ya simbol tak hingga seperti ini di PowerPoint. Oke, ini adalah viskositas dinamik fluida pada temperatur
fluida yang jauh dari permukaan bola. Contohnya begini. Saya jelaskan pakai gambar ini akan lebih mudah. Ini ada bola. Nah, ini ada angin misalkan ya. Di sini juga ada angin. Nah, ada juga angin yang lewat sini kan ke permukaan atasnya gitu ya. Nah, ini ada angin. Ya, dan anginnya nggak masuk, jadi bola ini nggak perlu dikerok gitu kan, soalnya nggak masuk angin. Oke. Ya, yang dinamakan tak hingga atau viskositas dinamik fluida ketika temperatur fluidanya jauh dari permukaan bola. Nih, ini temperatur di sini nih. Ini otomatis angin yang nggak lewatin bola ini punya temperatur. Nah, ini adalah temperaturnya temperatur tak hingga atau free stream. Nah, sedangkan μs ini adalah nilai viskositas dinamik fluida pada temperatur permukaan bola. Jadi di sini, ini bolanya punya temperatur yaitu Ts. Nah, di sini misalkan nih, ini adalah kamu harus cari nilai viskositasnya di sini adalah μs. Yaitu di mana nilai viskositas si fluidanya berada pada temperatur si permukaan bola atau Ts. Sekarang temperatur bolanya adalah 100 derajat Celcius, temperatur si fluidanya 50. Maka μs ini kamu cari di tabel ketika temperaturnya 100 derajat Celcius. Sedangkan si mu tak hingga ini dicari ketika temperaturnya 50 derajat Celcius. Oke, mudah-mudahan itu jelas. Kita langsung ke contoh kasus aliran pada silinder. Ada angin bertiup dengan kecepatan 8 meter per sekon, suhu anginnya adalah 10 derajat Celcius. Mengalir melalui bagian luar suatu silinder yang suhu permukaannya 110 derajat Celcius. Di sini sudah jelas. Diameter dalamnya 0,1 meter dan panjang si ini tuh 1 meter. Tentukan laju kehilangan panas dari permukaan silinder. Oke. Ini pembahasannya, sifat udaranya pada suhu 60 derajat Celcius. Sekali lagi ini adalah temperatur film 110 plus 10 dibagi 2. Konduktivitas udaranya atau anginnya sekian. Viskositas kinematiknya sekian, Prandtl numbernya sekian. Kita masukkan ke dalam Reynolds number, dapat 42.190 ya, atau 4,219 dikali 10/4 kalau Reynolds number nggak punya satuan ya. Tinggal kita masukkan, karena ini silinder, tadi kita udah lihat bahwa untuk yang silinder itu ini rumusnya. Dan tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Nusselt numbernya ada 124. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Nusselt numbernya dapat H-nya 34 watt per meter persegi. Lalu kita cari luas area perpindahan panasnya, yaitu selimut silinder bagian luar ya, yaitu keliling yang bagian luar dikali dengan panjang pipanya, yaitu 0,314 meter persegi. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini semuanya, nilai-nilainya. H-nya tadi 34, A-nya ini, TS-nya tadi 110, lalu T hingganya 10, didapat 1093 watt. Dan pembahasan tentang konveksi aksa kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut dengan konveksi alami dan juga kita gabung dengan radiasi. Sedikit tentang radiasi.